Halo semuanya, perkenalkan saya Faruloji dari Teknik Geomatika. Di sini saya akan review webinar mengenai Building Information Modeling and Geomatic Survey for Heritage Conservation. Yang pertama, pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai Building Information Modeling, Level of Model Detail and Model Information, integrasi BIM dan GIS, serta perkembangan BIM dalam dunia geomatika. Pengertian BIM atau Building Information Modeling adalah suatu model bisnis yang ditentukan berdasarkan alur kerja dan diaktifkan oleh teknologi informasi. Menurut US National Building Information Model Standard Project Commit, BIM adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional sebuah fasilitas. BIM dikatakan model bisnis karena dapat digunakan oleh berbagai profesi dengan keperluannya masing-masing, serta juga dapat terjadinya konektivitas antar profesi, seperti arsitektur, konsultan, kontraktor, subkontraktor, klien, konstruksi, maupun yang lain-lainnya. Sejarah BIM. Konsep BIM diciptakan pada awal 1970-an oleh Charles Eastman. Beliau mengusulkan Building Description System yang merupakan cikal bakal BIM modern saat ini. Nah, gambar di samping ini merupakan perkembangan BIM dari tahun 1970-an sampai sekarang hingga menjadi namanya Building Information Modeling atau sering dikenal dengan BIM. Workflow of BIM. Pada gambar tersebut terdiri dari 4, yaitu ada si profesi, melakukan suatu perubahan, ada proses, pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi suatu tim, ada organisasi sebagai pengembangan BIM, dan ada teknologi alat pendukung. Keempat ini diharapkan tahu diperlukannya dukungan kebijakan dalam implementasi BIM. Selanjutnya mengenai LOD atau Level of Detail. Level of Detail ini merupakan deskripsi konten grafis model di masing-masing tahapan yang ditentukan. Level of Detail terdiri dari 5 jenis, yaitu ada LOD 0, LOD 1, LOD 2, LOD 3, dan LOD 4. LOD 0 ini bentuk dua dimensi yang bisa direpresentasikan sebagai topografi. LOD 1 ini hanya berbentuk kotak. LOD 2 sudah menunjukkan atap dan LOD 3 lebih detail lagi bentukannya, serta LOD 4 lebih ke dalam interiornya. Kemudian di bawahnya ada level of information, yaitu deskripsi konten non-grafis model di masing-masing tahapan yang ditentukan. Ada 5 jenisnya, ada LOI 100, itu ada model kategori model dan posisinya sebagai dua dimensi. Ada LOI 200, kategori model, posisi, dan ukuran. LOD 300 sebagai kategori model, posisi, ukuran, dan jenis. LOI 400 yaitu sebagai kategori model, posisi, ukuran, dan jenis serta visual observasinya. LOI 500 itu kategori model, posisi, ukuran, jenis, visualisasi, observasi, serta ada data FM-nya. Perkembangan BIM dan GIS. GIS berkembang dimulai pada tahun 1968 dan BIM berkembang pada tahun 1992. Integrasi BIM dan GIS terjadi pada tahun 2008. Nah, berikut ini tampilan perkembangan BIM GIS serta integrasinya. Integrasi dari GIM dan BIM. GIM atau Geospatial Information Modeling itu sama aja dengan GIS. Hubungannya dengan BIM lebih detail dan skalanya besar. Terlihat dari gambar perbedaan antara GIM serta BIM. Perkembangan BIM dalam dunia geomatika dilihat dari perspektif surveying dan mapping.
itu terdiri dari dua, itu ada geodesi dan engineering survey. Geodesi itu mengenai topographic maps dengan teknologi yang digunakan yaitu GPS, remote sensing, dan GIS. Sedangkan engineering survey mengenai engineering drawing dengan teknologinya menggunakan CAD dan BIM. Berikut ini ada beberapa paper mengenai BIM. Ada virtual tours in heritage sites, ada visualizing large scale within indoor and outdoor environment, lalu ada integrasi BIM and land administration. Nah, selanjutnya topik kedua mengenai penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, tepatnya di Desa Adat Panglipura. Metode yang digunakannya itu ada metode delineasi, penentuan zona adat pada peta ortofoto skala 1:1000, lalu ada real time kinematik sebagai pengukuran langsung, dan ada digital elevation model atau DEM. Penentuan zona adat sesuai dengan petunjuk di lapangan dari masyarakat adat dan disepakati oleh tetangganya. Nah, berikut ini ada hasil pemodelan ruang adat dan ruang komersial berbasis BIM. Lalu ada pengembangan aplikasi Android berbasis Building Information Modeling Virtual Reality untuk wisata digital pada bangunan bersejarah. Dan lalu juga ada perbandingan data as-built drawing dan mesh berbasis BIM. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, harap dimaklumi. Sekian dan terima kasih.